kata menghujat, boleh kita gunakan bahasa yang lebih mudah. Tidak mempercayai Yesus Kristus. Tidak menurut, tidak mengakui. Kenapa? Karena masih ada Roh Kudus. Roh Kudus adalah pribadi ketiga kealahan yang mempunyai tugas tersendiri, namun tetap dalam visi dan misi kealahan untuk menyelamatkan manusia dari dosa. Roh Kudus bekerja dalam hati. Roh Kudus bukan kata hati. Roh Kudus bukan sanubari. Roh Kudus bukan batin. Roh Kudus adalah pribadi kealahan yang bekerja dalam hati manusia untuk terus-menerus mengingatkan segala yang Tuhan Yesus ajarkan. Inilah yang disebut dengan penghibur tadi. Roh Kudus adalah pribadi terakhir dari ketiga kealahan yang ada di sorga, yang ditugaskan oleh Bapa dan Yesus. Mereka setara, mereka mempunyai kuasa yang sama, tetapi berbagi tugas. Kenapa? Ketika Yesus berangkat ke sorga, dalam wujudnya sebagai manusia. Jadi jangan cari Yesus di atas muka bumi. Yesus tidak ada karena Yesus sudah di sorga. Maka Yesus berkata, aku akan meminta kepada Bapa seorang penolong yang lain, seorang penghibur yang akan diberikan oleh Bapa untuk berada bersama dengan umat manusia. Di mana dia tinggal? Di dalam diri manusia. Jadi itulah sebabnya Roh Kudus tidak perlu diundang-undang. Karena Roh Kudus ada dalam diri. Hanya sayangnya manusia mencampur adukan bait Roh Kudus ini dengan sifat-sifat roh setan. Yang satu Roh Kudus, yang satu roh setan. Saya lebih senang menyebutnya Roh Kudis. Itu hanya permainan kata aja ya. Mengapa demikian? Yesus sedang memperlihatkan satu perbedaan yang sangat jelas. Kalau seseorang dikuasai oleh Roh Kudus, maka kehidupannya adalah kehidupan yang penuh dengan berkat. Kata-katanya, perilakunya, semua menunjukkan sifat-sifat sorgawi. Tapi coba lihat ayat yang ke-30. Markus 3 ayat 30. Ini adalah teguran Yesus kepada orang Farisi dan ahli Taurat. Boleh dibacakan ayat 30? Markus 3 ayat 30. Ia berkata demikian karena mereka katakan bahwa ia kerasukan roh jahat. Kalau Yesus kerasukan roh jahat, maka Yesus pasti sudah ngamuk-ngamuk. Kata ngamuk-ngamuk, ya marah-marah, artinya Yesus tidak terkontrol. Karena Roh Kudus sifatnya adalah memberikan kedamaian, memberikan kekudusan, memberikan pengekangan diri. Jadi Yesus ingin menemplak mereka. Bagaimana aku mengusir setan dengan setan? Apakah aku sedang kerasukan setan? Yang ada padaku adalah Roh Kudus, bukan Roh Kudis. Dan ini menjadi hal yang menarik. Kenapa? Yesus menegur orang Farisi dan Saduki. Maksud saya ahli Taurat. Kalau engkau tidak bertobat dan membiarkan diri dituntun oleh Roh Kudus, Roh Yesus Kristus, Roh kebenaran, dan terus-menerus menolak, maka itu adalah dosa yang tidak dapat diampuni. Yesus mengajarkan kebenaran, Yesus menegur kesalahan, lalu setelah Yesus berangkat ke sorga,
Yesus meminta Bapa mengirimkan Roh Kudus itu untuk melanjutkan pekerjaan yang sudah Dia lakukan dalam menyelamatkan umat manusia. Jadi kalau Roh Kudus adalah pribadi ketiga terakhir kealahan, sudah ditolak, dan tidak pernah manusia itu bertobat, dengan cara mendengar bisikan Roh Kudus melalui kata hati, maka itulah yang Yesus katakan dosa kekal. Karena tidak ada lagi pribadi kealahan yang keempat yang akan diutus. Roh Kudus menjadi pribadi terakhir yang akan mempertobatkan setiap manusia untuk kembali kepada jalan yang benar. Lebih lanjut, Yesus memberikan satu perumpamaan yang sangat jelas. Tapi sayangnya, sudah jelas pun Yesus sampaikan kepada orang Farisi dan ahli Taurat, namanya saja bebal. Itulah sebabnya mereka jadi Babel. Babel artinya kebingungan dan akhirnya berdampak kepada kekacauan. Apa yang Yesus sampaikan? Bolehkah seseorang membaca dalam Matius 12 ayat 43 sampai 45? Apabila roh jahat keluar dari manusia, ia pun mengembara ke tempat-tempat yang tandus mencari perhentian, tetapi ia tidak mendapatnya. Lalu ia berkata, aku akan kembali ke rumah yang telah kutinggalkan itu, maka pergilah ia dan mendapati rumah itu kosong, bersih tersapu dan rapi teratur. 45, lalu ia keluar dan mengajak 7 roh lain yang lebih jahat daripadanya. Dan mereka masuk dan berdiam di situ. Maka akhirnya keadaan orang itu lebih buruk daripada keadaannya semula. Demikian juga aku akan berlaku atas angkatan yang jahat ini. Dengan tegas Yesus berkata, hai orang Farisi, hai ahli Taurat, selama engkau tidak pernah bertobat dengan cara mendengar bisikan Roh Kudus, engkau akan tetap menjadi angkatan yang jahat seumur hidupmu. Yesus mengumpamakan hati kita, tubuh kita, seperti satu rumah yang tadinya hanya ditempati oleh satu setan. Lalu dia pergi entah kemana. Yesus katakan roh jahat, kalau bahasa gaulnya adalah setan. Tetapi ketika dia pergi dan tidak mendapati perhentian, maka dia berkata, aku akan kembali. Kenapa aku tinggalkan rumah itu? Tetapi yang menarik, dia kembali tidak seorang diri. Karena ngapain seorang diri? Dia perlu teman untuk berbincang-bincang. Kira-kira begitulah gaya gaulnya, bahasa gaulnya. Setan mengajak 7 roh jahat yang lebih jahat daripadanya, sehingga mereka berdelapan. Bapak Ibu, kenapa Yesus berkata 7 roh lain yang lebih jahat? Kata 7 adalah kata 7 adalah angka yang dianggap sempurna. Jadi Bapak Ibu bisa bayangkan, sempurnalah kekacauan di dalam diri orang itu. Sempurnalah kejahatan orang itu. Ketika setan itu datang bersama dengan 7 roh jahat lainnya, rumah itu tidak diisi oleh Roh Kudus. Pelajaran apa yang mau diambil? Ketika Anda dan saya merasa seperti ada kekosongan dalam diri ini, dalam hati ini, cepat-cepatlah untuk mengisinya dengan Roh Kudus. Biarkan si tuan rumah itu yang mengisi bait tubuh kita.
karena tubuh ini adalah rumah Roh Kudus. Jangan biarkan Roh Kudus yang ada di dalam diri kita. Itulah sebabnya Paulus menuliskan kepada jemaat di Efesus pasal 4 ayat 30. Janganlah kamu mendukakan Roh Kudus Allah. Caranya bagaimana? Dengan mengosongkan hati dan pemikiran kita. Kenapa? Catatan sejarah menyebutkan orang yang kosong hati dan pikirannya menjadi bengkel setan. Oleh sebab itu jangan terlalu banyak termenung, jangan terlalu banyak melamun, cari kegiatan, isi hati dengan si tuan rumah kembali ke rumahnya. Kenapa? Karena Roh Kudus telah memeteraikan kita menjelang hari penyelamatan. Kata menghujat boleh juga kita gunakan kata menentang Roh Kudus, tidak percaya Roh Kudus. Dan bila mana bisikan Roh Kudus terus-menerus kita tolak, akan tiba waktunya Roh Kudus ditarik dari diri kita dan kehidupan kita akan jauh lebih jahat dari sebelumnya. Maka, bila mana kita mendengar suara Roh Kudus, jangan keraskan hati kita untuk kembali kepada kebenaran. Satu-satunya yang dapat kita lihat, orang yang dirasuki oleh Roh Kudus atau roh setan, perhatikan baik-baik perkataannya, perilakunya sangat tidak mencerminkan Roh Kudus. Sementara Roh Kudus akan membawa damai sejahtera, akan memberikan sukacita, akan memberikan segala yang bersifat sorgawi. Dan saya mau katakan, hal itu tidak dapat dibuat-buat. Itu akan mengalir keluar apa adanya. Saya sering katakan, seorang yang pura-pura baik, untuk 5-10 tahun ke depan dia akan kelihatan baik, tetapi di tahun yang ke-11, aslinya akan keluar. Itulah arti pura-pura. Tetapi orang yang tampil hidupnya, di mana dirinya penuh dengan Roh Kudus, kehidupannya apa adanya. Orang akan melihat senyum di dalam bibirnya yang tulus. Orang akan melihat tingkah lakunya tidak dibuat-buat. Kita tiba pada akhir daripada cerita malam hari ini. Ketika Yesus masih berbicara dengan orang banyak itu, ibunya dan saudara-saudaranya berdiri di luar dan berusaha menemui dia. Maka seorang berkata kepadanya, "Lihatlah, ibumu dan saudara-saudaramu ada di luar dan berusaha menemui engkau." Bapak Ibu lihat ayat 48. Dengan tegas Yesus berkata kepada orang yang menyampaikan berita itu, "Siapa ibuku? Siapa saudara-saudaraku?" Dari segi adat ketimuran, perkataan Yesus seperti tidak sopan. Tetapi Yesus kembali di akhir daripada cerita itu menegur orang banyak. Yesus sebenarnya ingin berkata begini, "Ibuku tidak akan lakukan itu. Saudara-saudaraku pun boleh jadi tidak akan lakukan itu. Tapi kalaupun ibuku dan saudara-saudaraku lakukan itu, mereka datang untuk mengambil aku karena mereka berkata aku tidak waras. Bukankah itu hasil perbuatanmu, perbuatan kalian yang tidak ada Roh Kudus di dalam diri kalian?" Itu sebenarnya yang Yesus ingin sampaikan. Lalu kata Yesus sambil menunjuk ke arah murid-muridnya,
ini ibuku dan saudara-saudaraku. Sebab siapapun yang melakukan kehendak Bapa-Ku di sorga, dialah saudaraku laki-laki, dialah saudaraku perempuan, dialah ibuku. Jadi di akhir cerita ini, kita mendapati satu jawaban yang pasti untuk judul Aku, Engkau, dan Dia. Aku Yesus Kristus, dan engkau adalah manusia yang terdiri dari orang Farisi, ahli Taurat, murid-muridnya, ibunya, saudara-saudaranya, orang banyak. Dan Dia adalah Roh Kudus. Yesus mengharapkan di antara aku dan engkau ada Roh Kudus yang akan menuntun hidup kita untuk dari hari ke hari menampilkan budaya sorgawi tanpa dibuat-buat dan tidak seperti orang Farisi dan ahli Taurat yang isi hatinya hanyalah kejahatan semata-mata. Itulah sebabnya Yohanes 6 ayat 39 berkata, "Dan inilah kehendak Dia, kehendak Bapa yang telah mengutus aku, yaitu supaya dari semua yang telah diberikan Bapa kepadaku jangan ada yang hilang, tetapi supaya kubangkitkan pada akhir zaman." Yesus hanya berharap setiap manusia memiliki Roh Kudus yang akan menuntun hidupnya sampai akhir zaman, supaya kita dibangkitkan dan bersama dengan Yesus dalam kerajaan sorga dan dunia baru yang kekal. Tuhan memberkati.